Buat kamu yang cuek dan benci politik. Politik identik dengan sosok politisi yang licik atau partai yang korup. Ngakunya mewakili rakyat, nyatanya mengkhianati rakyat. Wajar aja kalau rakyat muak dengan politik. Tapi sebetulnya, politik itu bermula dari niat yang baik loh. Partai politik itu kendaraan atau sarana untuk membangun bangsa dengan sistem yang disebut demokrasi. Melalui partai politik, berbagai kebijakan yang menentukan nasib rakyat ditentukan. Jika kita memusuhi partai, sama saja dengan menghancurkan demokrasi. Yang harus kita pastikan adalah menyediakan kendaraan yang baik dan diisi oleh orang-orang yang benar, agar kendaraan ini bekerja sebagaimana mestinya. Jika kendaraan partai politik yang ada sulit diharapkan, ya terpaksa bikin kendaraan baru. PSI adalah kendaraan yang 100% baru, bukan daur ulang dari partai apapun. Karena PSI ingin membangun budaya politik baru, memutus mata rantai tradisi partai politik lama. PSI diisi oleh anak-anak muda di bawah 45 tahun. Kami hormat pada generasi tua yang bijak, tapi dunia politik Indonesia kini membutuhkan darah segar anak muda yang kreatif. Aktivis PSI haruslah masih murni. Tidak pernah menjadi pengurus harian partai lama, tak mungkin membangun sesuatu yang baru dari bahan yang lama. Tetapi PSI adalah partai terbuka, semua bisa gabung tanpa melihat suku ras dan agama. Penghargaan terhadap kemajemukan bukan cuma prinsip PSI, tapi nilai yang akan diperjuangkan. Minimal 40% pengurus kami khusus dialokasikan bagi kaum perempuan. Itu minimal. Di pusat saja 70% perempuan. Bukti komitmen PSI terhadap keadilan, pemberdayaan, dan kesetaraan gender. PSI memang bukan partai agama, tapi nilai agama menjadi nilai individu yang dipraktekkan dalam etika, bukan retorika. Kader PSI nggak mungkin buang sampah sembarangan. Jika ada yang merokok di ruang publik, pastilah bukan kader PSI. Kader PSI selalu tepat waktu, mempraktikkan budaya antri, berlalu lintas dengan tertib, mendahulukan kepentingan ibu hamil, manula, dan anak-anak. PSI secara serius akan mengembalikan etika publik yang telah lama hilang dari dunia politik. PSI akan memisahkan secara tegas tugas administrasi partai dan tugas pelayanan politik. Partai akan dikelola oleh tenaga muda profesional. Sehingga politisi PSI tak akan disibukkan mengurus partai, tetapi fokus melayani rakyat. Kendaraan PSI digerakkan oleh dana yang berasal dari sumber yang halal dan legal dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Tak mungkin sebuah kendaraan yang baik diisi bahan bakar yang tak murni. Tak akan ada figur utama atau tokoh besar di PSI. PSI menolak model partai yang cuma bertumpu pada kekuatan figur. Kami lebih percaya pada kesetaraan dan solidaritas. Dengan modal solidaritas itulah, kini muncul pemimpin-pemimpin muda dan kepala daerah yang membawa harapan. Mereka yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi para pemimpin muda itu perlu kendaraan, bukan? Kendaraan yang bisa mengantarkan mereka mewujudkan harapan. Nah, karena itu, dengan semangat solidaritas nasional, PSI akan menjadi kendaraan baru membawa spirit baru untuk Indonesia yang baru. PSI adalah kendaraan bagi siapa saja orang-orang baik di negeri ini. Kini hanya ada dua pilihan, mengutuk kegelapan atau menyalakan lilin, mengutuk politik dan membiarkan orang-orang korup merajalela, atau menjadi orang baik yang siap mengambil alih kendali atau kemudi menciptakan perubahan. Halo pemirsa, kembali bersama kami di Jember 1 TV dan saat ini saya sedang berada di sebelah Mbak Dani selaku Wakil Sekretaris Jenderal dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan perlu Anda ketahui pula bahwa di Indonesia semakin berkembang masalah dunia politik dan itu dibuktikan dengan semakin banyaknya partai-partai politik yang semakin dibentuk oleh para pemuda-pemuda di negara Indonesia. Dan sesaat lagi saya akan ngobrol tentang apa sih Partai Solidaritas Indonesia itu dan kaitannya dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Dan halo Mbak. Halo. Sejarahnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu seperti apa sih Mbak? Iya, dulu tahun 2014
Kami itu terdiri dari 9 orang yang suka ngumpul-ngumpul gitu ya. Suka nongkrong di sana, diantaranya mungkin semuanya udah tahu, ada Sis Grace Natali, Isyana Bagus Oka, terus ada Raja Juli Antoni dan lain sebagainya, salah satunya juga saya. Dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari jurnalistik, ada yang dari aktivis dunia profesional dan lain sebagainya. Kami sebelumnya tuh sering aktif melakukan pendampingan, melakukan advokasi dan juga gerakan-gerakan sosial mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi toh selama ini seandainya kita hanya melakukan ini gitu ya, sementara kebijakan dibiarkan saja gitu, di sana kita tidak mengambil peran sebagai pembuat kebijakan, sama saja. Akhirnya dulu 9 orang ini orang-orang yang apatis banget di politik dan takut sebenarnya di politik, karena selama ini kan politik kesannya itu kotor, menakutkan gitu, serem gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak masuk di sana akan susah. Akhirnya tahun 2014 sekitar bulan Oktober, kami bersepakat kayaknya kalau kita tidak memulai sekarang gerakan pemuda itu sendiri, gak akan pernah ada kebijakan yang pro kepada masyarakat yang sesuai kita perjuangkan selama ini. Dan seperti kata Sogi juga ya Mbak ya, kalau misalnya Anda itu mengatakan bahwa politik itu kotor, Anda terlalu naif untuk tidak terjun ke dalamnya. Jadi langsung aja terjun biar mengerti politik itu seperti apa sebenarnya. Nah, gitu ya. Betul. Makanya penting banget kalau kita ingin merubah sistem itu, mengubah sistem, kita harus masuk di dalam sistem itu. Kalau hanya sekedar jadi penonton, komentator, ya udah akhirnya nyinyir doang gitu loh, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, di situ akhirnya kita melakukan gerakan di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga di kecamatan-kecamatan. Bisa kita lihat di Jember itu hampir di semua kecamatan juga sudah ada, diisi anak-anak muda yang usianya antara 17 sampai 45 tahun. Jadi kita ada maksimal usia itu harus 45 tahun, harus di bawahnya. Dan alhamdulillah dari struktur yang ada, 75% pengurus kita berusia di bawah 32 tahun. Dan usia produktif. Ya, 42% adalah perempuan. Nah, ini jadi sebuah harapan baru bagi kita. Tahun 2016 kemarin, bulan November, PSI ada beberapa partai baru sih yang mendaftar di Kemenkumham, dan alhamdulillah PSI satu-satunya partai baru yang disahkan dan dinyatakan lolos oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan sekarang tahun 2017 ini kita lagi berproses agar nanti 2019 kita menjadi peserta pemilu. Ya alhamdulillah di proses pendaftaran kemarin dari 27 partai politik baru dan lama, 14 dinyatakan lolos, dan PSI nomor urut kedua yang dinyatakan lolos mendaftar di KPU RI gitu. Dan sebenarnya tujuan dari PSI sendiri itu sendiri seperti apa sih Mbak Dani? Kita sering menyebutkan, kalau mungkin orang-orang bertanya apa sih ideologinya partai ini gitu, kita menyebutnya sebagai DNA, biar kerasa anak mudanya gitu kan. DNA kita yang jelas, yang pertama kita anti intoleransi dan juga anti korupsi. Dan kalau kita turunkan menjadi sebuah manifesto gerakan di PSI, itu ada satu prinsip, kita merawat keragaman, terus menebar kebajikan dan mengokohkan solidaritas. Jadi itu 3 platform utama kita. Karena apa? Selama ini kalau berbicara tentang disintegrasi, tentang berita-berita hoax dan lain sebagainya yang menjadikan latar belakang perbedaan itu untuk menyerang seseorang dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah permasalahan yang sangat pelik kan di negeri kita. Jadi gimana kita mau maju, bagaimana kita mau berbicara masalah pembangunan, negara lain udah berbicara mau ke bulan, kita masih sibuk agamamu apa, latar belakangmu apa, kamu Madura, Jawa, Cina, Arab dan lain sebagainya. Kita tidak ingin itu, kita ingin semua generasi muda di Indonesia, semua anak muda dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang apapun, ayo kita bareng-bareng, bareng membangun bangsa kita, Indonesia. Dan tadi itu juga udah disampaikan sama Mbak Dani bahwa hampir keseluruhan para anggota di PSI ini juga rata-rata anak muda ya Mbak ya. Dan berhubung ini masih suasana Hari Sumpah Pemuda nih Mbak, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Makna Hari Sumpah Pemuda sendiri bagi PSI itu seperti apa sih Mbak? Iya, yang perlu kita ingat bersama, Sumpah Pemuda itu adalah sumpahnya anak muda di seluruh Indonesia dengan berbagai macam latar belakang. Di sana kita menyatakan diri bahwasannya
kita siap mengawal Indonesia, siap menjadi satu dan bekerja sama. Jadi yang harus diingat sampai kapanpun ini adalah sumpahnya anak muda. Sehingga di sini dituntut, latar belakang apapun tidak boleh kita saling bentrok, tidak boleh saling konflik dan saling menyerang. Yang penting khususnya anak muda di seluruh Nusantara, ayo kita gali, kita lihat potensi kita masing-masing. Kita nggak bisa melihat misalnya yang hebat adalah yang misalnya secara akademik bagus atau anak kreatif atau dan lain sebagainya. Semua punya potensi masing-masing. Yang penting bagaimana kita berkontribusi bagi negeri ini. Kontribusi lewat apa? Ya lewat produktivitas kita sendiri, lewat karya-karya kita dan lain sebagainya. Jadi ayo bareng-bareng bersama dengan spirit ini optimalkan potensi yang ada, dan juga karena ini sumpahnya pemuda, nggak ada lagi disintegritas di Indonesia dan nggak ada lagi alasan latar belakang yang membedakan itu. Terus harapannya Mbak kepada para pemuda-pemudi, khususnya menurut Mbak Dani sendiri sebagai Wasekjen terhadap Hari Sumpah Pemuda ini seperti apa? Ini yang menarik kalau kita sekarang berbicara tentang generasi milenial saat ini, kayaknya nggak bisa terlepas dengan medsos, nggak bisa terlepas dengan internet, dan ini menjadi salah satu media efektif sebenarnya kita menyebarkan berita-berita tentang pembangunan, kreativitas dan lain sebagainya. Cuma masalahnya saya nggak tahu, harusnya anak muda itu lebih aware. Harusnya anak muda itu lebih terdidik, lebih melek. Kalau berita berita hoax itu jangan suka disebar, tapi ternyata banyak banget pelakunya malah anak muda. Dan ini menarik kayaknya, sekarang kan di Jember lagi gencar kan ya program gimana mengatasi berita-berita hoax gitu. Jadi ayo bareng-bareng, kalau tadi sudah meningkatkan potensi masing-masing, coba berkarya lebih baik untuk bangsa ini, dan yang terpenting manfaatkan medsos dengan cerdas. Karena kalau tidak, kita sebenarnya yang menghancurkan negeri ini melalui media sosial. Nah, tuh pemirsa Jember 1 TV, pastikan khususnya para pemuda-pemudi yang ada di Jember apalagi gitu ya, harus lebih aware, harus lebih open minded. Apalagi sekarang tadi sudah disebutkan sama Mbak Dani, kita itu sudah memasuki generasi milenial gitu ya. Semua orang pasti sudah memiliki sosial media, sudah menggunakan fasilitas yang berhubungan dengan internet segala macam gitu ya. Jadi harus lebih bisa menyaring gitu ya berita hoax atau berita yang sebenarnya gitu. Dan tahun 2017 itu udah hampir berakhir gitu ya. Kita bentar lagi akan memasuki tahun-tahun politik. Tahun 2018 mulai dari pemilihan gubernur, wakil gubernur dan lain-lain gitu ya. Bahkan semuanya akan merasakan semangat untuk berpartisipasi di dunia politik. Nah, tanggapan PSI sendiri gimana Mbak tentang tahun 2018 yang emang tahun-tahun politik? Ya, ini sangat menarik karena apa? Negeri kita adalah negeri demokrasi gitu. Jadi semua orang itu memiliki akses yang sama, apakah itu nanti menjadi orang yang memilih ataupun orang yang dipilih gitu. Kalau menjadi orang yang memilih, tentunya jangan golput gitu. Karena kalau golput, kebijakan apapun salah benar berarti kita bagian dari mensukseskan kebijakan-kebijakan itu. Yang jelas kita sebagai pemilih harus melek, harus mencari tahu siapa orang-orang yang akan dipilih, yang pertama itu. Dan juga partisipasi kita jangan maulah cuma dibayar 50.000, 100.000 atau nasi sebungkus gitu. Itu kan sayang banget. Padahal kita nggak pernah berpikir hanya karena duit 100.000 itu kebijakan 5 tahun ke depan itu ditentukan di sana. Nah, yang kedua sebagai orang yang dipilih, ya negara kita tidak akan pernah melihat kamu berlatar belakang apa, partai politikmu apa. Yang jelas kalau misalnya mau maju itu harus ada partai yang mengusung gitu, dan juga jangan malu-malu lagi. Saya lihat di Jember ini banyak banget anak muda yang potensinya luar biasa. Sekarang udah nggak zaman misalnya anak muda udah apatis sama politik. Sebenarnya kalau berbicara masalah perubahan, berbicara masalah inovasi, itu banyak idenya kan dari anak muda. Kenapa nggak kita berpartisipasi juga gitu? Kalau ngelihat demografi di Indonesia, ini prediksi dari Badan Statistik Nasional juga, di sana disebutkan tahun 2019 mendatang ada sekitar 51% itu adalah pemilih pemula. Jadi bayangkan kalau anak muda maju, terus anak mudanya solid, 51% loh.
Jadi baik itu kita memilih ataupun dipilih, ayo menjadi orang-orang Indonesia, menjadi warga Indonesia yang cerdas dan melek di politik. Nah, itu tadi harapannya Mbak Dani sendiri ya, apalagi sekarang itu para pemuda atau pemudi yang ada di sekitar kita itu banyak banget yang sebenarnya dia udah pengen milih yang ini. Oh, ternyata disuruh ini, dibayar 50.000 dibayar dengan nasi bungkus, langsung lah dia pilihannya berubah. Nah, tadi kan juga Mbak Dani udah berpesan bahwa ayo kita sama-sama melek atas pilihan kita masing-masing. Kita harus memilih dengan cerdas. Kalau misalnya kita jadi pemilih pemula juga, kita nggak buta atas pilihan kita gitu ya Mbak ya. Kepo nggak apa-apa. Kepo nggak apa-apa. Iya, wajib malah itu. Asalkan nanti berpengaruh sama apa yang kita pilih nantinya gitu ya. Nah, tuh dengerin dan say no to golput, itu yang paling penting. Penting banget. Dan kayaknya golput udah nggak zaman ya Mbak ya. Aduh. Nah, ingat pemirsa, kalau misalnya tahun depan kita udah harus sadar politik, mulai sekarang sih sebenarnya, dan kita harus lebih cerdas untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan gitu ya Mbak ya.